Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, belum nyarap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yuhibbul mutri, Allah suka yang ganjil. Semoga yang jawab salam diberikan panjang umurnya, amin. Sehat walafiat, berkah selamat, diberkahkan rezekinya, dan selalu bisa diundang ya Bu oleh Rasulullah SAW. Kita bisa berangkat haji dan umrah. Nampaklah Nabi Ibrahim AS berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa attaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah syahadatan abduhu wa rasuluh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita, guru khusus Ibu Hajar Mahadiyah, semoga selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dengan segala penyakitnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu orang tua kita, guru kita, Mak Haji Aci, Haji Amin, Ustazah Mbak Ilas, Ibu Ustazah Marfu'ah, Ustazah Rodia, dan Ustazah yang lainnya, Bu Yanti, Bu RT, Bu RW ada di sini. Alhamdulillah, semoga selalu kita semuanya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, panggilan itu merupakan doa. Ibu mudah-mudahan Ibu minimal untuk guru bagi anak-anak kita, ya Bu, minimal guru untuk keluarga kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, melanjuti pelajaran kita yang kemarin, ya Bu, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, maka Allah menyuruh kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi mukadimah saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna
Al-Anbiya ya Bu ayat 25 ya Bu. Allah berfirman, wa ma arsalna, dan kami telah mengutus ya Bu seorang rasul min qablika, sebelum engkau ya Bu. Ini dhamir muhatabnya, kaknya, antahnya, dhamir kaknya ini kepada Nabi Muhammad. Mir rasulin, melainkan semua utusan-utusan Allah tersebut illa nuhi ilaih, Allah telah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul ya Bu. Maka itu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka Allah berfirman ya Bu, annahu, bahwasanya, la ilaha, tiada Tuhan selain Allah, illa ana, Ibu, langsung Allah yang memperkenalkan dirinya ya Bu, tiada sembahan ya Bu, Tuhan itu kecuali aku ya Bu, illa ana ya Bu, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'budun, maka kalian sembah aku, kata Allah. Maka kita disuruh menyembah Allah. Tujuannya ya Bu, kita menyembah Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Alasan yang paling penting ya Bu dalam kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, pertama kita Bu, alasannya kita sebagai makhluk ya Bu, Allah sebagai Khalik, pencipta kita. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Bu, Allah berfirman, tiada yang aku ciptakan ya Bu, jin dan manusia kecuali untuk ibadah ya Bu. Makanya yang pertama, kita sebagai makhluk ya Bu diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana jin dan manusia itu semuanya wajib tunduk dan patuh kepada Allah, karena kita makhluk, tiada daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya ilmu yang terbaik, ilmu yang terpenting, ilmu yang paling utama yang wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid ya Bu, tentang mengesahkan Allah. Maka kita mulai dari lahir ke dunia udah diajarin tuh ya Bu, bayi semuanya lahir ke dunia udah diajarin, di telinga kanan diazankan ya Bu, di telinga kiri diikomahkan, itu mengajarin tuh ya Bu. Semua janin yang lahir ke dunia ini ya Bu, kullu mauludin yuladu ala fitrah, semuanya dalam keadaan suci. Maka kesucian itu kita sambung tuh, kita memperkenalkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diperkenalkan Allah Maha Besar, yang lain kecil Bu. Makanya dikenalkan tuh bayi ya, baru lahir ke dunia diazankan, diikomahkan ya Bu. Makanya semua kalau kita yang merasa pernah ada di janin ya Bu, semuanya itu kita merasa pernah ada di janin, ngerasa nggak Bu sekarang? Udah nggak terasa, udah lupa atau gimana, dalam apa berenang apa gimana, subhanallah ya Bu. Itu kita semuanya yang pernah menjadi janin ya Bu telah bersaksi ya Bu di alam rahim ibu kita semuanya tuh. Makanya ada kita selamatan 4 bulanan, ada selamatan 7 bulanan. Itu memang bukan syariat Islam ya Bu, kebudayaan, tapi ikutin cara Islam. Karena dalam usia 4 bulan bayi ya Bu di alam rahim sudah ditiupkan ruhnya Bu. Jadi kan subhanallah Bu, penciptaan manusia itu kan dari segumpal darah menjadi daging, baru tulang, dikasih tulang belulang Bu. Subhanallah, kita nggak ngerasa ketusuk-tusuk kan Bu. Dari darah, daging baru dijadikan tulang. Subhanallah tuh ya Bu. Kita yang jadi ibu aja Bu, yang pernah melahirkan secara normal tuh ya Bu, kan kalau menurut kita mah ya Bu, otak manusia kayak kita mah mikirnya pala kan keras ya Bu, tapi subhanallah bisa lahir dengan keadaan yang lembut
Dan kalau menurut kita kan keras, tapi subhanallah Allah lembutkan tuh pas waktu mau keluarnya. Dan itu kita sudah bersaksi di alam rahim ibu kita, ya Bu, pas usia 4 bulan, ya Bu, ditanyakan sama Allah, ya Bu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Semua janin berkata, qalu bala syahidna, benar ya Allah, saya menyaksikan Engkau adalah Tuhanku. Itu nanti apa Bu? Tujuannya pas jebrol ke dunia, lahir ke dunia tergantung orang tuanya. Makanya bayi semua lahir dalam keadaan suci. Maaf, walaupun misalnya lahir di luar nikah, walaupun karena tabrakan, ya Bu, ya karena yang ada tanggung jawab atau karena berhubungan di luar nikah, ya Bu, tetap tuh anak suci. Yang salah, yang bejat, yang durjana adalah orang tuanya, ya Bu. Kenapa? Oh, ada orang kita ngomong yang udah bertahun-tahun nikah, udah puluhan tahun nggak dapat keturunan. Tuh bocah SD SMP, ya Bu, bisa langsung melendung. Ya iya, karena pergaulan bebas, karena naudzubillah, jadi karena tontonan porno, naudzubillah, ya Bu. Loh, di mana keadilan Allah? Kata kita yang otaknya cetek, ya Bu, yang hatinya dekil, ya Bu. Kok orang, ya Bu, yang udah bertahun-tahun ngarep-ngarep punya anak, kagak punya anak. Orang yang bergaul kayak begitu bebas, naudzubillah menjadi, ya Bu, Allah tumbuhkan tuh janin di perutnya. Apa Bu? Tujuannya sama-sama diuji. Yang berumah tangga diuji sabar enggak menanti kelahiran buah hatinya, ya Bu. Yang itu yang masih bocah sabar enggak, ya Bu, meninggalkan hawa nafsu syahwatnya. Itu sama-sama diuji, ya Bu. Tapi lempengan udah lahir, naudzubillah menjadi, banyak orang bayi-bayi yang dibuang, ya Bu, karena malu, ya Bu. Padahal itu perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi maaf nih Bu, jadi saya ngomong ya, kalaupun ada kejadian seperti itu, misal, ya Bu, ada bayi yang dibuang, terus kita yang nggak punya keturunan ambil Bu, itu makhluk Allah, kita pelihara, ya Bu, tujuannya kita niat sedekah. Kan makhluk Allah, sama semut aja kita kudu sedekah, ya Bu, sama ayam aja sedekah, ya Bu, apalagi sama-sama manusia. Jangan itu mah anak di luar nikah, ya Bu, itu dosa tuh emak bapaknya, Bu. Banyak orang maaf Bu, itu tujuannya sama-sama Bu, sama-sama diuji juga. Bisa sayang enggak sama bukan darah dagingnya kalau dia mengut anak dari hasil orang yang lain, daripada tuh anak dibuang Bu. Jelas asal usulnya. Iya, memang Bu, orang yang lahir ke dunia, ya Bu, di luar nikah, maaf nih Bu, mau nanti tuh orang misalnya nikah juga sama karena laki-laki yang menjinahinya, tetap tuh anak di luar nikah, binnya bin ibunya, enggak bin ke bapaknya. Walaupun maaf nih banyak orang yang pada salah kaprah, ya Bu. Pas lempengan anak yang di luar nikah, ada 3 yang tidak mendapatkan hak untuk si anak, Bu. Kalau dia lahir anak perempuan, Bu, maaf nih, saya ngomong jelas-jelasan nih, karena banyak udah jadi lumrah kayak begitu, udah dianggap ini aja sah aja. Maaf, kalau tuh anaknya perempuan yang di luar nikah, Bu, pertama dia nggak dapat nasab dari bapaknya, walaupun tuh bapaknya nikahin, yang jinahin nikahin tuh sama perempuan tersebut, ya. Maka nanti si anak udah gede nggak bisa dibinkan ke bapaknya. Binnya bin ibunya, ini dalam hukum Islam, ya Bu. Ya, kalau di luar nikah, ya Bu, bin ibunya. Nah nanti nih anak, ya Bu, misalnya udah gede mau nikah, nggak bisa diwaliin sama si bapak yang ngejinahin tadi, Bu. Nggak bisa dinikahkan sama bapak yang di luar nikah tadi itu tuh, ya Bu. Ya, karena udah diadonin sebelum pernikahan. Maka tuh anak nanti pas giliran lahir dan mau nikah, ya Bu, ya
nggak bisa diwalikan sama si bapak yang jinah tadi, ya Bu. Keduanya itu dia nanti, ya Bu, misalnya punya punya warisan, ya Bu, dia nggak dapat warisan, dapatnya hibah atau wasiat, Bu. Siang tuh, ya Bu. Jadi, nah kalau anak laki-laki yang lahir yang di luar nikah, maaf tuh Bu, binnya tetap ke bin ibunya, ya Bu. Dia pun nggak dapat warisan. Selanjutnya dia nggak bisa jadi wali adiknya. Kalau misalnya ada adiknya nikah, Bu, ya dia nggak dapat. Makanya maaf nih, kalau kita yang tahu, Bu, kalau kita yang tahu kulil haqqo walau kana orang, kalau kita yang tahu dulunya misal tuh ada bocah yang mau nikah, ya tahu itu bapaknya bukan hasil sah, ya bukan hasil perjinahan, ya Bu, duluan nikah waktu dinikahin tapi udah hamil duluan, ya Bu. Nah bisik-bisik dah tuh kalau anak udah mau nikah, ya Bu, bisik-bisik sama orang tuanya atau mau sama si KUA-nya kan, Pak punten, tapi juga dia ngerti KUA, ya Bu, maaf ini bukan yang sah bapaknya, pakai cari wali hakim, kan sama KUA yang diaduin Bu. Daripada maaf Bu dipaksain tuh, ya Bu, karena kita takut malu, ya Bu, orang-orang akhirnya pakai bin bapaknya dan waliin bapaknya yang ngejinain tadi, ya Bu, maka tuh pernikahan anak tersebut tidak sah, selamanya jadi jinah Bu, berturut-turut tuh, ya Bu, karena bapaknya nutupin, orang lain juga pada tahu tuh itu bukan maksudnya hasil perjinahan, ya Bu. Jadi maaf kalau kita yang tahu bisik-bisik baik gitu, ya Bu, sama pihak KUA-nya. Ntar orang KUA juga ngerti, Bu. Maaf, karena kenapa Bu? Jadi jinahnya itu turun temurun karena menutupi aib, ya Bu. Padahal itu tidak sah untuk dinikah. Walinya bukan wali hakim, makanya pakai wali hakim, ya Bu. Maaf tuh, ya. Jadi saya kasih tuh Bu. Jadi maaf ya Bu. Dalam hal ini Bu, tujuannya untuk menjaga keturunan, dan tujuannya kita sama-sama mentauhidkan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mencatat. Ibu, semuanya nih dipersaksikan walaupun kita nutupin, tapi itu tauhid, Bu. Ya, ketauhidan kita di situ lah Bu, diuji tuh. Ya, yakin nggak Allah yang Maha mengetahui akan membalas semua itu? Kalau kita benar, ya Bu, tahu seluk-beluknya, maka kita informasikan, ya Bu. Makanya itu termasuk ketauhidan kita kepada Allah. Jadi diuji tuh, yang muda bisa jaga diri, ya Bu, agar bisa menjaga hawa nafsu syahwatnya. Makanya kalau belum bisa, ya Bu, dia punya untuk modal nikah, ya Bu, dalam hal materi, dalam hal fisik, dalam hal pikiran, maka disunahkan perbanyak puasa, ya Bu, kalau anak-anak muda tuh, ya Bu. Dan selanjutnya, ya Bu, alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah tanda syukur. Bu, tanda syukurnya kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala harus beribadah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya Bu, sesungguhnya, ya Bu, jika kamu pandai bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah, mau dibilang jadi pasti kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih, ya Bu. Makanya ini kaitannya Bu, kita hidup, ya Bu, dalam ibadah sholat, ya Bu. Kenapa yang jadi sebagai pedoman, ya Bu, kita hidup itu ditegakkannya agama kita dengan sholat. Sholat itu merupakan penjaga, Bu, sambungan antara kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai khaliknya, itu sambungan. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita membesarkan asma Allah. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi benar-benar sampai ke hati. Semuanya
yang besar hanya Allah. Lempengan kita lagi kerja, lagi gawe, adzan berkumandang, ibu biasanya apa bu? Terusin apa berhenti? Terusin. Biasanya bu, ya bu minimal bu, misalnya kita lagi ada yang nggak bisa ditinggal nih, misalnya lagi nyuci tanggung, misalnya panggilan adzan kita jawab tuh panggilan adzan, ya bu, buru-buru bersih-bersih. Setelah itu bu niat, ya bu, kita selesai ini langsung mau sholat, udah berazam tuh, ya bu. Jangan udah kelar nyuci, sesapu, masak, tetek bengek, lapar, makan dulu. Ya Allah, itu zuhur dari jam 12 seperempat udah lewat sampai setengah 3 baru beres. Ibu ringku kecapean, ujungnya tidur, kelewat dah. Ya bu, makanya tuh udah berazam buru-buru bu. Makanya sholat yang paling bagus, sholat yang tepat waktu. Bu, kalaupun kita lagi dagang, kita lagi rapat, lagi banyak urusan, duluin Allah. Bu, kada hese kadida. Emangnya perlu latihan bu. Bu, Sholat zuhur, baru sholat udah sholat asar lagi aja ya bu. Karena kita sholatnya nah, jangan diturutin bu. Maaf nih bu, kita nih yakin nih bu, karena sholat itu merupakan olahraganya kita sebagai makhluk bu. Mulai kita takbiratul ihram, kalau ibu benar-benar mulai dari wudunya bu, wudunya jangan kecepak tuh, jangan asal basah. Kalau kita benar-benar wudu ya bu, kata Ibrahim bin Adham, bukan kata saya bu, itu salafus saleh. Ibrahim bin Adham ketika panggilan azan ya bu, dia bayangkan ya bu, dalam depannya itu ya bu, apa namanya, jembatan Siratal Mustaqim, dan di belakang dia ngebayangin itu malaikat Israil bu, yang setiap saat bakal mencabut nyawanya ya bu. Makanya itu dia bayangin kanan kirinya ada surga, ada neraka. Nah kalau kita istiqomah, tahu tuh pengen yang jalan yang lurus, buru-buru tuh, buru-buru minimal dalam wudunya benar-benar bu. Maaf kita kalau bayangin, kalau kita wudunya udah merasa takut sama Allah, takut nih dosa di tangan gak kehapus, dosa di mulut yang ngomongin orang banyak takutnya gak kehapus, walaupun kita baca doa tuh ya bu, Allahumma fadiyadaya mima'asyika kulihat tuh, doa itu tuntunan bu. Doa itu untuk menjaga diri kita, minimal tuh jangan apa namanya, kita tuh jangan sampai apa yang kita niatkan dalam wudu ya bukan, wudu tuh benar bu, ikatan kita untuk mencapai ibadah kita yang bersih ya bu dengan wudu. Makanya wudunya benar-benar takut ya bu, takut di dalam dosa tangan gak kehapus, di mulut yang suka ngomongin orang ya bu, suka ngehina, suka zalim ya bu, jangan sampai gak kehapus ya bu. Bila kita kalau baca doa tuh, Allahumma atini kitabi biyamin apa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan lisan ini yang selalu pandai berzikir ya bu, wa husni ibadatik, dan jadikan nih gampang untuk menjalankan ibadah. Itu kan doa kita bu. Dari kumur terus hidung, benar-benar merasa takut nih dosa ada di mulut, di apa tali ini hidung ya bu, apa doanya? Allahumma harimni raihatal jannati bil jannati. Ya Allah, ini saya punya hidung biar nyiumin bauan-bauan surga, wangian-wangian surga. Ya bu, jangan sampai kita mencium bauan-bauan neraka. Bu, kita jadi di dunia aja bisa ngebedain mana bau ayam goreng, mana bau terasi kan bu ya. Nah iya, makanya tuh kita nih punya hidung kan banyak dosa juga, jangan sampai dosa yang nempel di hidung belum kehapus. Ya bu, terus ke muka, ya bu, kita niat tuh Allah apa? Nawaitu wudu'a di Rabbil hadasil asghari, jauh istibhati sholatin fadlillahi. Ya Allah, saya niat mengambil air wudu, menghilangkan hadas kecil untuk melakukan sholat perlu atas kekenal Allah. Tuh kita kan itu bacaan pertama tuh pada niat. Kita bayangin nih bu, di mata, bu, ini kan bagian muka ya bu. Takutnya di dosa mata belum kehapus, ya bu, belum keangkat,
Ya Bu, makanya benar-benar tuh. Makanya tuh wudunya kalau dari pertumbuhan rambut sampai ke pentil kuping sampai ke dagu biar rapi. Ya Bu, benar-benar nih takutnya ada dosa yang masih nempel. Tuh kalau kita wudunya benar-benar ya Bu, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ya Allah, ya cemerlangkan wajahku, ya bayyid itu putihkan, cemerlangkan, sinarkan, ya Bu, bercahaya wajahku binurika dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, wala tusawwid wajhi, jangan sampai nih muka kita hitam legam seperti orang-orang yang zalim. Bu, kalau orang yang benar-benar wudunya walaupun dia nggak pakai stinkeran, ya Bu, itu stinker yang asli wudu, ya Bu, pati glowing sampai tua, sampai nenek-nenek juga bercahaya, ya Bu, kalau wudunya benar, Bu. Dan nanti pun di padang mahsyar ditunjukkan mana yang ahli wudu, mana yang tidak wudu, ya Bu. Benar-benar tuh jangan sampai ada di bagian muka kita dosa-dosanya belum luntur, ya Bu, belum jatuh itu dari air wudu, ya Bu. Terus aja Bu, kita minta bimbingan tuh, ya Bu. Kalau wudunya udah mulai kagak beres, Bu, wudunya cepet-cepet asal aja. Sholatnya juga gak bakalan beres Bu. Pastinya pikiran melantur, bacaannya terburu-buru, rokaatnya bisa lupa, ya Bu. Nah itu udah kemana-mana tuh, ya Bu. Apalagi habis wudu nggak baca doa lagi, ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli taubat, ya Bu. Sucikan kami orang-orang yang selalu mensucikan diri, dan jadikan kami orang-orang yang selalu melakukan ibadah amal soleh. Itu minta tuh Bu. Jangan habis dulu sholatnya juga kayak burung pelatuk Bu, pastinya nggak ada rasa takutnya. Kalau kita benar merasa diawasi Allah, ya Bu, yakin tuh Allah menatap kita, takut Bu. Ibu bayangin deh, Ibu mau kayak kemarin tuh kita diundang apa gathering apa opening aja segitu rapinya, ada undangan misalnya gitu ya Bu. Kita menghargai orang lain dan menghargai diri kita. Lempengan ke Allah, Masya Allah, basi baju pelepotan dari dapur, bau terasi segala macam, langsung pakai mukena-mukenanya juga udah jebek, udah basah. Masya Allah, nggak ada penghargaan pisan, ya Bu, sudah merasa dirinya diawasi Allah. Ya sisa kalau misalnya kalau salatnya sah Bu, cuci badan, cuci tempat, ya Bu, cuci pakaian. Tapi Bu, ya kita sama orang aja pengennya wangi, masa ngadep Allah ala kadar, ya Bu. Padahal maaf nih, kita kebutuhan beribu-ribu, ya Bu, kebutuhan banyak, tapi sholat terburu-buru. Giliran nama Allah ala kadar, ya Bu, giliran sama manusia disiap-siapin, bajunya kudu matching, ya Bu, bajunya kudu matching, ya Bu, sampai tasnya kudu matching, ya Bu, pokoknya matching dah. Itu sama manusia, ya Bu, tapi sama Allah ala kadar, padahal semuanya datangnya dari Allah. Hati-hati, tandanya syukur kita Bu, liatin lempengan kita menghadap Allah. Kalau kita merluin Allah, ya Bu, mengutamakan Allah, Allah pasti utamain kita Bu. Ya kan gak semuanya orang kenal nama kita Bu. Nah iya, di kampung ini aja kalau gak kenal nama kita aja kadang-kadang lihatnya siapa lu gitu kan gitu Bu. Tapi kalau Allah yang mandang kita Bu, orang yang gak kenal kita ada takziman wa takriman Bu, ada mahabbahnya, ada penghormatannya, ada martabatnya di hadapan manusia yang lain, karena kita sudah memuliakan Allah yang maha segalanya Bu. Ya iya, makanya Bu, ya Bu, tanda syukur. Yang kedua ya Bu, untuk ibadah. Yang ketiganya ya Bu, ya dalam hal ibadah ya alasannya yang ketiganya ada konsekuensi janji kita tuh Bu, harus selaras. Janji kita apa Bu? Dari tadi rahim ibu 4 bulan kan, qalu bala
syahidna, saya menyaksikan ya Allah, benar engkaulah ada Tuhanku. Dilanjut tuh pas lempengan lahir ke dunia, setelah diadzankan iqamahkan, orang tuanya ngajarin, ya Bu, lempengan ngindung-ngindung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lah iya, hah? Lah iya tuh ngindung-ngindungin bayinya juga dengan asma Allah, dengan sholawat. Terus udah gedean dikit, ya Bu, 4 tahun, 3 tahun, ya Bu, 5 tahun di TK-in, Pak Udin, ya pasti apa? Ngaji, diajarin pengajian, ya Bu. Nah itu terus sampai kita SD SMP-nya terus dikenalin asma Allah, asma Allah, ya Bu. Jangan sampai, maaf nih, waktu kecil mah diteng teng 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 ke Pak Ud, ya Bu, diteng teng 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 ke pengajian, ya Bu. Gedean dikit SD SMP tuh bocah akhirnya kabur bawa motor, ya Bu. Nah udah bilang suruh ngaji susah, ya Bu. Nah itu seharusnya Bu, lempengan yang SD SMP itu anak udah mukallaf. Bu, maaf nih, ajarin anak itu udah tanda balik, ia udah tanggung jawab sendiri. Maaf, istinjanya kudu bener, Bu. Makanya jangan pakai bosen-bosen kalau ada ustaznya ngajarin ngaji teh, istinja lagi, sholat lagi, wudu lagi, jangan pakai bosen Bu. Bu, takutnya lempengan ada bagian bebersih kita, bersuci kita dalam istinjanya, dalam mandinya, dalam bab sholatnya ada yang kurang beres. Selama kita masih ngaji, maka masih dimakfu, masih diampunin sama Allah karena dalam proses belajar. Jangan merasa, aing mah kesel tuh Bu eta teh, ya Bu, eta deui bahas teh. Jangan pakai kesel karena Bu itu bab yang paling terpenting. Maaf Bu, kalau istinjanya nggak beres, mandinya nggak beres, wudunya nggak beres, kesolenya nggak beres. Bu, kan syaratnya kita ibadah harus suci badan, suci tempat, ya Bu, suci pakaian. Bu, nyuci aja nih kalau misalnya saya mau ngelondri ini, iya sih, ya Bu, di laundry, tapi Bu ya kudu ngerti mana najis, mana yang bukan najis. Maaf Ibu, saya kalau tukang laundry suami Ibu, itu kalau misalnya ada klien, ada pelanggan yang agak ngerti masalah bab taharah, ya Bu, nggak ngerti yang masalah bab bersuci, dicampur baik, punya anak kecil yang mana kencing, yang mana apa, dicampur, yang ada mukenanya, ada yang pakaian dewasanya, dicampur aja, ya Bu. Bahkan ada yang habis lahiran Bu, ujuk-ujuk bawa itu tentengan habis lahiran masih berdarah-darah gitu. Lah saya bilangin sama orang tersebut, sama suaminya, Pak, maaf, ini mah kita sama Bapak Muslim bukan? Udah gitu. Kalau sama-sama Muslim kita ini ya kita nasihatin, kita tujuannya sama-sama biar mencari kebenaran, biar sama-sama di jalan Allah. Maaf, kalau yang namanya darah, kencing, nanah, ya Bu, kotoran, itu teh najis. Ya Bu, jangan dicampur sama yang pakaian biasa, pakaian dewasa. Akhirnya semuanya jadi kena najis. Nah kita nih yang jadi tukang laundrynya kan itu, kalau misalnya udah bercampur begitu bukan kesalahan kita ya Bu. Yang namanya di laundry bukan pasti dimasukin semua tuh itunya ya Bu. Makanya saya bilang kalau yang bekas najis buang dulu tuh najisnya Bu, bersihin dulu tuh najisnya ya Bu. Minimal apa Bu? Hilangkan rupa, hilangkan rasa, serta hilangkan baunya Bu. Hilangkan rupanya udah hilang, kita cuci, kita gecek, kita sabunin ya Bu, kita sikat ya Bu. Nah, hilangkan rasa, udah gak ada rasa-rasanya nih ya Bu. Dan hilang baunya. Kalau masih ada bau kompor itu najis Bu. Jangan sembarangan nih kita asal sholat. Misalnya kita punya ponakan atau punya cucu ya Bu, punya anak masih kecil, celok aja di sini kita lagi sholat Bu. Itu bocah kan pakai pempes, mabuk, maka pempes kan udah ngegandung apa tuh, ngegandul najis kan dia di pempesnya ya Bu, kan nggak netes. Iya, tapi dalam hukmiyahnya itu hukmiyah tuh Bu, hukmiyahnya ada, airnya kita nggak kelihatan karena dipempesin
Nih kalau alhamdulillah di musola kan udah tutup nih, takut ada kucing, takut ada apa gitu ya, masuk najis ya Bu. Makanya jadi nggak sah tuh sholat kita kalau ada najisnya ya Bu. Jadi maaf nih kalaupun kita punya momongan, yang punya cucu, punya anak, gantian dah sholatnya, namanya juga bocah kan nggak bisa diarahin ya Bu ya, masih kecil ya Bu. Kita gendong tuh kita yang ini, ntar udah selesai sholat tuh misalnya suami kita atau adik kita yang udah selesai, nah kita gantian dah. Nah kita masa habis pegang tuh bayi, kita mandi kan kita kena najis. Hah? Nah itu ya Bu, emang dibikin sangat Bu sama setan, dibikin males, usala ya Bu. Nih anggapnya remeh ya Bu, nggak ketetesan ini ya Bu. Nah itu jangan apa Bu, jangan anggap remeh, akhirnya ibadah kita sia-sia. Pas lempangan nanti di padang mahsyar, ya Allah malah sholat saya, sholat kamu, mana yang sholat kamu sholatnya mau najis ya Bu, yang nggak keterima tuh. Makanya pentingnya kita ngaji ya Bu. Jadi harus konsekuen tuh, mulai kita dari lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, diterusin dilanjut sama orang tuanya yang mukmin mukminah, yang muslim muslimah, harus jaga akidahnya. Makanya kenalin bayi anak-anak kita ya Bu, hubbun nabi, cinta kepada nabi ya Bu, dan cinta juga kepada ahli keluarga Nabi. Itu makanya kita minimal salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Itu cinta Nabi itu nanti anaknya juga ngikutin ya Bu. Harus konsekuen, harus berkelanjutan ya Bu, sampai akhir hayat husnul khotimah. Jangan pernah bosan ngaji ya Bu. Kita nggak tahu lempengan mana, amal ibadah mana yang kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya alasannya Bu, dalam kita beribadah ya Bu, alasan yang utama adalah kita wajib menyembah Allah. Pertama ya Bu, tadi kita selaku makhluk ya Bu, ciptaan Allah. Yang keduanya harus tanda syukur, yang ketiganya konsekuen berkelanjutan, yang keempatnya adalah tugas ya Bu, yang harus ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya, sesuai dalam surat An-Nahl ya Bu ayat 36. Dan sesungguhnya ya Bu, walaqad ba'atsna, dan telah kami utus ya Bu seorang rasul dalam setiap umatnya, bikuli ummatin ya Bu, maka wa'budu, harus menyembah Allah ya Bu, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut. Itu kayak tadi emak bilang, air pas ngedenger azan teh apa bawaannya males ya Bu, ntar aja baru juga ada ya Bu. Capek habis gawe pengen belonjoran dulu ya Bu, lapar habis gawe makan dulu ya Bu, habis makan capek ujungnya ngantuk ya. Setan terus Bu, setan nggak langsung bikin kita jadi musyrik Bu, nggak langsung kita jadi orang yang ngikutin tagut ya Bu, tapi itu jalan-jalannya, langkah-langkah setan, step by step, akhirnya ujungnya melalaikan waktu sholat, ujung-ujungnya wudunya buru-buru, kecepat-kecepat, ujung-ujungnya sholatnya juga terburu-buru, boro-boro wiridan, boro-boro segala macam dibaca, ujungnya gerah, ya udah buka semua ya Bu. Nah itu setan tuh kayak begitu Bu, step by step. Dan setan nggak pernah ada istilah libur, nggak ada istilah istirahat untuk menggoda manusia, pasti digoda Bu. Lagi begini ngaji lama deh atuh, alhamdulillah kalilaan ya Bu, kelamaan, nah itu begitu. Pasti lempengan kita nonton TV, lempengan main HP, belum udah azan lagi baik, baru juga buat tadi sholat zuhur, udah asar lagi baik, karena keasikan dunia Bu. Itu sama-sama ya Bu, kita watawasabil haq watawasabil sabr. Jadi lempengan males, ada yang ngingetin Bu, mau anak, mau cucu, mau suami, jangan pakai ngambek Bu, diingetin misalnya, "Mak, udah sholat belum?" Misalnya gitu. Iya, gitu. Buru-buru tuh. Jangan apa sih Bu, gua lagi istirahat, jangan begitu Bu. Kadang deui ya Bu. Makanya
makanya jangan ngikutin ya Bu. Pasti setan mau mengganggu kita ya Bu, bikin kita lupa waktu ya Bu. Nanti yang selanjutnya kita akan bahas di Senin depan ya Bu. Semoga ibu semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, berkah selamat, dimurahkan rezekinya, dan selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semuanya akhir hayat kita husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ibtalana wa bil khair wa bil barakah wa bis salamah wa bil maghfirah wa bil jannah wa bil ni'mah wa bil sihah wa bil quwwah wa bil rizqi wa bil ilmi ya farijal ham ya kashifal gham ya farijal ham ya kashifal gham ya farijal ham ya kashifal gham wa ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya Rahman wa ya dafil bala ya Rahim wa ya dafil bala ya Arhamar Rahimin. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mohon maaf, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.